Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Marlianti, NIM 1914010076. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Pendidikan di Madrasah. Pembahasannya yaitu mengenai manajemen satuan pendidikan tinggi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian manajemen satuan pendidikan tinggi. Kedua, manajemen pembelajaran. Ketiga, manajemen personil. 4. Manajemen pembiayaan. 5. Manajemen sarana dan prasarana. Dan yang keenam, manajemen hubungan dengan masyarakat. Manajemen berasal dari kata to make yang artinya mengatur, pengaturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Sedangkan pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Sedangkan sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi itu. Konsep pendidikan tinggi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi adalah: yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional. Jadi, dapat kita simpulkan, manajemen satuan pendidikan tinggi adalah upaya yang dilakukan dalam mengatur lembaga satuan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada satuan pendidikan tersebut. Manajemen satuan pendidikan tinggi juga harus menerapkan prinsip manajemen yang akuntabel, dalam artian semua pihak yang terlibat harus berperan aktif serta tidak mengusung kepentingan pribadi. Poin B yaitunya manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran adalah segala usaha pengaturan proses belajar mengajar dalam rangka tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Dalam manajemen pembelajaran, yang bertindak sebagai manajer adalah guru atau pendidik. Manajemen pembelajaran terdiri dari yang pertama, perencanaan, yaitunya salah satu fungsi dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perencanaan adalah pandangan masa depan dan menciptakan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan seseorang di masa depan. Yang kedua yaitunya pelaksanaan, yang terdiri dari yang pertama, ceramah dengan efektif, yang kedua, pemberian tugas kelompok yang efektif, yang ketiga, mendorong diskusi kelas, yang keempat, berkolaborasi dengan kolega, yang kelima, memberikan tugas pemecahan masalah, yang keenam, mencari umpan balik dari mahasiswa, yang ketujuh, mengelola pengalaman kelas, yang kedelapan, merangsang keingintahuan, dan yang kesembilan, pembelajaran berbasis pengalaman. Selanjutnya, evaluasi. Untuk melakukan penilaian di pendidikan tinggi, diperlukan sebuah standar yang mengatur tentang kriteria minimal dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa. Penilaian pendidikan tinggi dilakukan secara integratif dengan berpegangan pada 5 prinsip penilaian yang meliputi prinsip edukatif, prinsip otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai prinsip edukatif, merupakan penilaian yang dimaksud untuk memotivasi mahasiswa. Ada dua tujuan dari penilaian ini yang meliputi pertama, memperbaiki perencanaan cara belajar, dan yang kedua, memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Yang kedua, prinsip otentik, memiliki makna penilaian dilangsungkan secara berkesinambungan dan hasil belajar yang diperoleh mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, proses objektif adalah bahwa penilaian dilakukan dengan dasar atau standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, serta bebas dari unsur subjektif antara keduanya.
Selanjutnya, yaitunya prinsip akuntabel, yakni dilakukan dengan prosedur dan kriteria yang jelas yang disepakati di awal perkuliahan dan telah dipahami oleh mahasiswa. Yang terakhir, yaitunya prinsip transparan, yaitunya bahwa prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, baik mahasiswa, dosen, orang tua, perguruan tinggi, maupun pemerintah. Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran serta pengawasan guna mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yaitunya manajemen personalia. Personalia atau personel sering diartikan sebagai pegawai atau karyawan di mana dalam lingkungan perguruan tinggi bisa berupa dosen dan karyawan itu sendiri. Secara lebih luas bisa mengandung arti keseluruhan orang-orang yang dipekerjakan dalam satuan badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha. Sehingga manajemen personalia dapat diartikan sebagai manajemen yang menekankan perhatiannya pada soal-soal kepegawaian atau personalia dalam suatu organisasi atau badan tertentu. Dalam rangka pengembangan menghadapi tantangan masa depan dan memenuhi tuntunan tugas setiap elemen dalam organisasi, maka pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan mutlak. Pengembangan tersebut dilakukan baik untuk pegawai baru maupun yang sudah lama. Pengembangan tersebut menurut para ahli bermakna penyiapan seseorang untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Selanjutnya, yaitunya manajemen pembiayaan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjukkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.